saya, Pak Bupati. Nggih. Ini Pak Iwan, Kepala Siap. Pusat Sumber Daya Geologi BRIN. BRIN. Jadi sudah OTG BRIN, Pak. Tangannya Badan Geologi dan Marves. Nah, Pak Bupati, ini mohon izin, ini Pak Kosmas, ini adalah Ketua Komisi Peningkatan Status UNESCO Global Geopark ini di Kemenko Marves di KNGI. Oh, nggih. KNGI nggih. Iya, KNGI. Hadir juga di bersama kita Ibu Ice ini dari KNIU, Pak. Jadi nanti surat menyurat ke UNESCO harus melalui beliau, Pak. Dari KNGI terus diserahkan ke KNIU baru berangkat ke Paris. Nah, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita bertemu adalah dalam rangka proses mekanisme itu, Pak. Jadi karena ada perubahan peta dan dossier, sebenarnya ada dua, Pak Kosmas, yang harus dirubah, peta dan juga dossier. Tapi untuk yang paling mendesak, Desember ini peta dulu masuk kata di Martini. Nanti dossiernya terhadap perubahan peta itu kan membutuhkan data-data baru lagi. Nah, itu di bulan Maret. Jadi kita masih bisa ikut penilaian di bulan Juni itu, Pak Kosmas. Oke. Ya, jadi tidak mengganggu proses ini. Mungkin itu, Pak Kosmas. Tapi perlu saya sampaikan juga awal muasalnya nih, Pak Kosmas. Kenapa delineasi ini perubahan terjadi? Sebenarnya awalnya dari Meratus ya, Pak Arman ya. Mungkin Bapak Ibu tahu semua, kita punya usul ke UNESCO 2, Pak, Meratus dan Kanasan Bolong. Pada bulan Oktober akhir kita mengundang di Martini untuk melakukan advisory mission. Nah, ternyata setelah kita mengundang di Martini ke Meratus, hadir juga Pak Anang dan semua KNGI beberapa. Di situ dia malah menyarankan jangan diusulkan, karena kalau diusulkan pasti akan ditolak. Udah langsung ditolak itu kan. Nah, gara-gara itu kita penasaran karena di Gimat ini saya lapor ke Pak Iwan nih, Pak Kosmas. Pak Iwan mungkin Pak Gimat ini kan ketua konsilnya, ahlinya di sana, ketua konsil, juga sekretaris jenderal GGN, Global Geopark Network. Nah, dia juga di-hire pemerintah Vietnam untuk membangun geopark di Vietnam. Nah, kita nanya, boleh nggak kita belajar di tempat Anda itu kan Vietnam seperti apa geopark sebenarnya? Karena kita juga penasaran kan, Meratus yang menurut kita oke, ditolak itu kan. Ini bukan geopark katanya, Pak. Akhirnya kita belajar ke Vietnam, Pak. Nah, kita memberangkatkan dua kandidat kita, Pak, Meratus dan juga Kanasan Bolong. Jadi kita berangkat ke Vietnam, melakukan studi banding, didampingi langsung di Martini selama 3 hari 4 hari penuh itu bersama Pemda Meratus dan juga Pemda Kabupaten Kebumen. Nah, alhamdulillah nih Kebumen langsung dipimpin oleh Pak Bupati, langsung hadir ke Vietnam dan juga tim DP. Nah, disitulah kita belajar bareng. Dan pada hari pertama, Gimat ini minta dosiernya Kanasan Bolong. Betul? Bisa nggak saya minta dosier Kanasan Bolong? Ya, saya minta produksi kan, kirim. 2 hari dia bedah dalam bis, Pak. Jadi perjalanan kita itu dia periksa-periksa. Hari ketiga langsung dia memberikan satu kuliah di atas kapal, di bus, di Holong Bay. Berkesan Pak ya, Holong Bay ya. Tapi disitulah kita mendapat satu pengadilannya dari Pak Gimat ini yang menyampaikan ini, kalau saya lihat dosiernya 50% pasti bisa diterima, tapi 30% ditolak, 60% divert. Nah, solusinya dua katanya. Terus ada perubahan jenis peta. Kalau mau selamat katanya, harus segera peta itu Desember akhir dikirim. Nah, dosier bisa muncul. Yang penting nanti bulan Maret dikirim. Karena bulan Desember akhir ini peta itu sudah sudah masuk cross sektor industri, cross country. Nah, itu sebelum masuk cross country itu peta harus diganti sekarang. Nah, Bapak Kosmas,
Pak Bupati dan tim ternyata sangat antusias. Jadi beliau langsung turun gunung, nggak sampai 2 hari kita pulang dari Vietnam, peta sudah ada, logo Geopark baru sudah ada dan sebagainya. Jadi nanti Pak Bupati akan menyampaikan biar lebih seru lagi. Teman-teman dokumen karena orang sudah bergerak untuk menyiapkan apa yang diminta arahan oleh Mas ini. Jadi itu Pak Kosmas. Dari saya sementara kami persilakan Pak Kosmas untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan ucapkan tentunya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, terutama dari jajaran kementerian lembaga yang sudah hadir di sini. Saya monitor kehadiran teman-teman, terutama tidak perlu saya sebutkan lagi bahwa Pak Tau di jajaran Bappenas sudah tidak asing lagi. Kemudian teman-teman dari SDM, khususnya PSG yang juga sudah hadir karena berkenan menyiapkan tempat untuk pertemuan pada hari ini. Dan terima kasih Pak Iwan, Pak Kapus dari BRI yang telah berkenan dan hadir juga bersama kita dalam pertemuan ini. Juga secara khusus kami sampaikan apresiasi kehadiran langsung dari Kebumen. Sering ya ngurusin gedung itu. Saya nggak tahu nanti tadi katanya akan diganti namanya dari Karang itu nih ya. Mau menjadi Kebumen ya atau Kopiah? Iya betul. Ya akan diganti ya. Silakan nanti diberikan. Terima kasih juga kehadiran Bu Ice dan tim dari KNU yang mungkin hari secara online juga disuruh monitor apa yang terbahas pada hari ini. Maaf kami tidak langsung gitu ya. Coba tanya Pak Ustaz. tidak hadir langsung secara offline karena saat ini kami berada di luar Jakarta. Dan kami pun saat ini sedang berada di dalam perjalanan, tapi karena kami anggap rapat ini penting, kami berpikir sebentar untuk menyesuaikan dulu bersama teman-teman. Tentu apa yang disampaikan sekilas oleh Pak Tongku tadi ini adalah merupakan semangat besar untuk kita semuanya, karena kalau kita lihat kalau politik daerah sudah sangat kuat untuk mendukung, maka insya Allah ini bisa terwujud apa yang kita rencanakan. Tidak semua pemerintah daerah melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, dan menurut saya apalagi belum apa-apa Pak Bupati sudah ikut serta ke Vietnam kemarin. Saya pikir ini hal yang sangat positif sekali, dan itu kita harap ke depan akan semakin bersemangat lagi dengan dukungan semua stakeholder yang ada di daerah tentunya. Bagaimana mungkin Pak Bupati perlu kami ingatkan, dalam beberapa kali pertemuan kami sudah menyampaikan bahwa Geopark ini adalah sesuatu yang memang benar-benar kita persiapkan dan sebagainya. Kita pastikan bahwa ini akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan di daerah dan peningkatan kesejahteraan, peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, saat ini memang di awalnya mesin yang penting untuk melakukannya adalah pemerintah saat ini. Tapi kita harap kemudian nanti pada suatu waktu kita akan terus mendampingi untuk menjadikan Geopark ini menjadi mandiri, sehingga bisa berdiri sendiri, tidak perlu lagi harus menunggu anggaran pemerintah, tapi sudah bisa mengelola diri sendiri dengan hasil-hasil yang diperoleh, dengan melibatkan komunitas masyarakat, dapat memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya pada hari ini, tentu pertemuan ini kita harapkan nanti dapat melakukan, merumuskan keputusan-keputusan penting, terutama sekali perubahan nama dan delegasi yang tadi disampaikan. Dan dalam surat yang nanti akan disiapkan untuk saya sudah menyampaikan ke Pak Gun, siapkan aja draftnya, nanti saya akan tanda-tangani, tapi dipastikan dulu pada hari ini, pada pertemuan ini segala sesuatunya itu benar untuk kita, gitu ya. Sehingga besok paling lambat sudah bisa kita layangkan surat ke KNU, sehingga KNU akan memproses kemudian untuk dikirim ke Paris. Saya tadi cermati ada beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya mengenai pengelolaan yang adaptasi oleh dua kawasan konservasi ya, existing. Kemudian bagaimana
siap pengelolaan UGGP, BGP kemudian nanti kalau memang itu ada penyesuaian, tentu hal-hal yang terkait dengan aksesibilitas 50 struktur geologis, realisasi inventory di area baru, dan persiapan studi banding ini mungkin hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Nah, penting ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua berharap bahwa geopark kebumen ini nanti akan menjadi salah satu geopark yang kita andalkan, karena terus terangnya kita sebenarnya mengajukan dua atau kita juga menyampaikan satunya lagi beratus, tapi ternyata dalam perjalanan ada hal-hal yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Nah, harapan kita supaya geopark kebumen ini nanti betul-betul bisa lolos sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan itu kami juga sangat berkeyakinan melihat keseriusan teman-teman, terutama tim dari pemerintah daerah, dengan pengelola geopark kebumen yang memang sudah hadir langsung dan mengikuti semua tahapan-tahapan. Intinya adalah bagaimana kita punya komitmen yang kuat untuk bisa memenuhi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baik itu dari para asesor, dari UNESCO, dari teman-teman geopark yang para dewan pakar. Kami yakin di sini juga ada Prof. Mega, Pak Hanan, yang tentu nanti kita harapkan benar-benar bisa memberikan masukan-masukan yang signifikan sehingga apa yang ingin kita capai pada hari ini bisa kita capai, kita finalkan sehingga siap untuk dilayangkan ke UNESCO. Tapi kan itu Pak Ibu, dan saya mohon maaf saya tidak mengikuti semua rangkaian kegiatan pada hari ini. Karena terus terang saya dalam perjalanan, saya berharap Pak Ibu dan teman-teman bisa melanjutkan rapat kita ini. Tunggu nanti hasilnya seperti apa. Pak Gunadi juga mengikuti di sini, ada Pak Bagres mengikuti. Kita harus siap untuk melanjutkan ke KMU kalau memang pada hari ini kita bisa mencapai kata final, terutama dari akunting yang sudah kita sampaikan tadi, terutama terkait dengan perubahan nama, denominasi yang memang sudah final. Ini dulu yang harus lebih dulu sebelum akhir tahun ya, sebelum selesai tanggal 31. Tapi kira itu Pak Togu mohon kiranya Pak Togu bersama teman-teman bisa melanjutkan bersama teman-teman PMK, sehingga ini ya, kalau perlu tim PMK ini tidak boleh kembali ke kebumen dulu sebelum selesai semuanya. Aman Pak Kosmas, aman. Saya pikir demikian. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kosmas untuk mengantar dan juga untuk membuka acara kita. Didoakan Pak Kosmas, mudah-mudahan selesai cepat ya. Tapi karena Pak Bupati belum istirahat semalam di Bandung, ya baru tiba tadi Pak. Jam 3 pagi keretanya dari Kebumen nih. Memang harus bermalam lagi di Bandung Pak. Baik, mungkin Pak Anak, Bu Mega, Pak Asep, gimana kira-kira langsung? Oke, baik. Mungkin kami persilakan Bapak Bupati untuk bisa memberikan menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan juga sehingga harapannya secepatnya kita bisa sepakati dan kita bisa bikin surat Pak ke Paris. Dan nanti setelah itu nanti tanggapan dari Pak Iwan ya, Pak Pusat dan juga Bapak Ibu yang hadir online dan juga tentunya Dewan Pakar dan Pak Asep untuk sama-sama kita memberikan tanggapan. Dan kalau saya pikir mungkin ada dua hal ya di sini Pak ya, terutama yang krusial itu ya sebenarnya petanya dan nanti juga seperti perubahan nama daripada geopark itu. Dua agenda itu yang paling penting kita jelaskan kepada Pak Jadi. Terima kasih, kami persilakan Pak Bupati untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelum kami memulai buat teman-teman yang beragama Nasrani, saya ucapkan selamat Natal. Buat teman-teman semuanya, selamat tahun baru, tahun 2023 insya Allah sebentar lagi akan kita masuki. Yang saya hormati, yang terhormat Kepala Pusat Survei Geologi, yang saya hormati Kementerian PPN Bappenas, Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia UNESCO, BRIN, Kepala Pusat Sumber Daya Geologi. Selamat pagi Ibu. Pemerintah Provinsi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen, ini Kepala Dinas Parbo juga hadir. Kemudian Pak Husni dari Geopark yang insya Allah sebentar lagi dokter. Oh iya. Kalau UGG-nya lulus, dokternya nggak lulus. Pakar Geopark Pak Dr. Insinyur Yunus Kusuma Brata MSc, Insinyur Hanang Saputra MSc, Profesor Dr. Insinyur Bumega F. Rosana MSc, Pak Kosmas tadi dari Kenio, kemudian dari BRIN Pak Iwan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, berjumpa, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas undangan yang bisa kami laksanakan. Alhamdulillah tadi pagi 01.40 kami langsung bertolak dari Kebumen. Ini adalah suatu semangat yang besar bagi kami. Kenapa kami semangat? Ya tentunya karena teman-teman yang telah melaksanakan perjuangan GNKK di Kabupaten Kebumen yang telah berhasil, tentunya harus kita berikan motivasi yang jauh lebih besar. Kalau bupati kan hanya ngikut-ngikut aja, tapi yang memikirkan justru beliau ini. Jadi adalah hal yang tidak bagus kalau bupati tidak memberikan support yang semaksimal mungkin. Jadi selama darah masih mengalir, insya Allah kita akan berjalan. Merdeka. Dan juga ini semangat dari teman-teman BRIN, LIPI waktu itu Pak Husni dan teman-teman. Yang alhamdulillah BRIN di Kebumen sekarang sedang dibangun cukup besar ya, cukup megah. Mudah-mudahan siswa-siswa dari akademisi dari geologis akan hadir di Kebumen jauh lebih besar dan jauh lebih internasional seperti yang sudah pernah terjadi. Ini menjadi semangat kami karena insya Allah akan menjadi berdampak positif untuk Kabupaten Kebumen. Jadi kami sampaikan masyarakat di Kabupaten Kebumen sekarang ini seperti tadi sampaikan Pak Kosmas, harus kolaborasi, tidak harus top down dari pemerintah, tetapi juga harus kolaborasi, ada bottom up juga dari masyarakat. Dan di Kabupaten Kebumen tumbuhnya Pok Darwis ini salah satu bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di daerah Geopark tersebut. Sehingga kalau kita kemarin alhamdulillah kami telah ke Vietnam dengan Pak Tobu dan teman-teman, kita bisa melihat betul bagaimana memang komponen menggerakkan masyarakat ini juga sangat penting sekali, sehingga apa yang dihasilkan nanti adalah bagaimana pemanfaatan. Kami harus merubah peta, dan peta kemarin sudah langsung kita rubah dengan perluasan ada di 22 kecamatan. Jadi tinggal kecamatan yang belum masuk, dan juga memasuki pantai. Tentang panjang pantai ini mungkin nanti yang perlu ada petunjuk lagi, apakah 6 mil atau 1 mil atau 1 meter. Nah ini nanti kita petunjuknya. Kemudian karena ini sudah hampir satu Kabupaten Kebumen, sehingga kami menginisiasi GNKK menjadi Geopark Kebumen, dan kami juga memiliki moto The Shining Earth of, tadinya Central Java, tapi ini masukan dari Pak Togu juga bahwa The Shining Earth of Java. Jadi mudah-mudahan semangat kita supaya lebih mudah dipahami secara internasional dan masyarakat yang akan kunjung ke Kabupaten Kebumen. Dan untuk rute-rute Pak Togu dan para hadirin yang berbahagia, insya Allah sudah kami buat juga, termasuk juga mungkin ada humanity di sana. Adalah salah satu kelebihan Kebumen, mungkin juga minta pertimbangan. Ada apa tuh namanya, merawat orang-orang gila, itu di sekitar situ ada. Jadi ada masyarakat yang merawat titipan orang-orang gila yang jadi di dinas pemerintahan Kebumen, Dinkes dan Dinsos juga ada.
Tetapi di area Geopark tadi juga ada masyarakat, tokoh masyarakat sana merawat orang gila, ada juga pendampingan dari dinas kesehatan. Mungkin ini akan kita masukkan juga karena ini kan humanity ya, humanity juga. Jadi ada di sana, selain alam pasti ada, kemudian menggerakkan ekonomi rakyatnya juga pasti ada, sehingga objek wisata sekarang ini bahkan objek wisata yang dikelola oleh masyarakat penghasilannya jauh lebih bagus dari yang dikelola oleh pemerintah. Nah ini salah satu yang menjadi potensi yang baik. Itu beberapa hal yang kami sampaikan, insya Allah secara match yang kami dengan teman-teman dari Badan Geopark Karangsambung Karangbolong tentunya sudah memiliki konsep yang tadinya sama dengan dikolaborasikan, dan insya Allah konsep yang akan diserahkan tahun depan insya Allah kami cukup siap, tinggal petunjuk teknis batas-batasan kaitan tadi. Demikian Pak Teguh dan para hadirin, Pak Iwan semuanya, Bu Mega. Ini Pak Husni habis rapat. Apa aja hasil rapat hari ini Pak Husni? Kita bahas delineasi dan disepakati tadi delineasinya. Kemudian yang kedua, tema Geopark sedikit berubah. Apa temanya? Temanya The Glowing of Mother Earth in Java. The Glowing Mother Earth of Java. Oh ya, berarti Ibu Pertiwinya Jawa Tengah yang bersinar. Jadi tadi sepakat itu ya? Sepakat itu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait pengawalan Geopark kita menjadi Geopark Kebumen. Oh ya, sistem Geopark Kebumen dengan luas wilayah 22 kecamatan ya? Iya, 22 kecamatan. 900 berapa? 22. 900 desa. Oh, 900. 300-an sekian. Soalnya desanya 449. Ya, Keseluruhan. Terus wilayah lautnya masuk di bagian barat 1 kilo, di bagian sebelah timur Karangbolong itu 300 meter. Oh, jaraknya. Dari pantai. Jarak dari bibir ya. Dari pantai. Bibir pantai itu masuk 1 kilo Karangbolong, untuk yang dari Puring itu 300 meter. Yang dikandung maksud itu adalah wilayah perikanan untuk nelayan. Betul. Nelayan. Ya, mudah-mudahan Pak Husni dan tim bisa bekerja keras. Alhamdulillah jemputan sudah datang. Oke teman-teman, kita ada di BIP. Sore hari ini kita akan makan sore, jalan-jalan satu arah. Dan kalau kita lihat di sini bahwa tidak ada parkir di bahu jalan, karena bahu jalan secara undang-undang tidak diperkenankan untuk parkir. Nah ini teman-teman semuanya, Bandung menjadi satu arah ini sudah lama Pak ya? Sudah lumayan lama, karena mau meluaskan jalan itu sudah tidak mungkin zaman sekarang, harus menggusur banyak infrastruktur bangunan. Jadi mayoritas adalah dibuat satu arah seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat jauh lebih lancar. Nah seperti ini nih, karena tidak bersinggungan, jalan satu arah. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita tentang jalan satu arah.